Lalu kita masuk ke pembahasan syafaat. Apa-apa ya, agak panjangan sedikit tentang syafaat ya. Biar teman-teman bisa paham gitu, bisa jelas. Ntar kalau ada yang bingung boleh ketik di chat juga, nanti kita diskusi sama-sama insya Allah. Nih, syafaat nih ya. Syafaat itu ada 8 yang bisa diberikan kepada manusia. Ya, syafaat ada 8. Ada apa? 8 syafaat ini bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh makhluknya. Kecuali orang kafir, ya. Kenapa orang kafir nggak bisa menerima syafaat? Coba anak tanya. Yang benar jawabannya di chat, nanti dapat hadiah insya Allah. Kenapa orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat? Jadi orang muslim yang bertauhid yang bisa dapatkan syafaat. Tadi udah belajar dong, nggak lupa ya. Nih, syafaat diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, khusus hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberikan kepada, pertama, syafaat Nabi Muhammad SAW bagi manusia di padang mahsyar, agar dapat diberikan segera keputusan. Ya. Wah, Masya Allah nih. Udah ada yang langsung dapat hadiah nih, Masya Allah nih. Nanti dikirim ya. Jangan lupa, Instagram Dahabaib sama follow YouTube-nya, nanti biar kita bisa DM, jangan lupa DM alamatnya, nanti kita insya Allah bisa kirimkan hadiahnya insya Allah ya, biar bermanfaat. Nih, syafaat yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan. Pertama, syafaat bagi manusia di padang mahsyar agar segera diberikan keputusan. Yang tadi tuh, yang Nabi Muhammad SAW tersungkur, bersujud, meminta kepada Allah. Udah dapat bocorannya satu tadi. Yang kedua, kalau kecepatan ngomongnya kasih tahu ya. Ana senang bahas syafaat karena ya jujur. Bagaimana Sam? Oh Sam lagi nyatat. Nanti dikasih tahu sama Umi. Yang kedua, oh kecepatan, baik. Diulangi lagi ya. Syafaat itu ada 8. Ada yang Ana sebutkan dulu yang khusus dapat diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada, gini aja deh, Ana ulangi lagi, syafaat ada 8. Nabi Muhammad SAW bisa berikan kepada 8-8-nya. Oke. Nanti ada 4 yang terakhir yang bisa diberikan oleh pemberi syafaat lain. Bingung nggak? Nggak ya? Masa bingung nggak? Baik. Syafaat Nabi Muhammad SAW yang pertama. Syafaat bagi manusia di padang mahsyar agar segera diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diberi izin nggak sama Allah? Diberi izin. Kan dibilang, angkat kepalamu. Berikan syafaatmu. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Syafaat di padang mahsyar. Ya. Yang kedua, syafaat kepada penduduk surga agar bisa segera masuk. Ini ketika di pintu surga nih. Agar para penduduk surga bisa segera masuk. Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat ini, teman-teman. Makanya jangan lupa berdoa di waktu-waktu mustajab, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita diharamkan dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti kita nggak mendustakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Enggak, Nabi Muhammad SAW syafaatnya ada, tapi mintanya kepada Allah. Agar kita bisa dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jangan minta langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jatuhnya bisa syirik. Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Gitu teman-teman. Nabi Muhammad SAW manusia nggak? Manusia. Ya. Yang ketiga. Udah, yang kedua ya. Syafaat Nabi Muhammad SAW untuk Abi Thalib. Apa? Kita tahu dong hadisnya, agar diberikan keringanan di dalam neraka. Nih, satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat. Ya, satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat. Jadi, tadi anak katakan, orang kafir nggak dapat syafaat, kecuali satu. Ini dia teman-teman. Yang dapat syafaat. Orang kafir satu-satunya yang dapat syafaat.
Abi Thalib, agar dapat keringan di neraka, di mana beliau diberikan keringanan, di mana dipakaikan sendal yang terrebus otaknya. Tuh, keringanan tuh orang kafir dari Nabi Muhammad SAW tuh. Itu yang ketiga ya. Nah, 3 syafaat ini, 3 kan ya? 3 syafaat ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, khusus hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu memberikan. Selain Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang bisa memberikan 3 syafaat ini. Nggak ada tiba-tiba ada ustadz atau kiai bisa memberikan syafaat agar disegerakan keputusan di padang mahsyar, nggak ada. Ini Nabi Muhammad SAW doang yang bisa. Nah, syafaat selanjutnya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dapat diberikan oleh pemberi syafaat lain. Siapa pemberi syafaat lain? Ntar dulu, kita lanjutin yang ini, biar catatannya lengkap. Yang keempat, syafaat bagi penduduk surga agar dapat naik tingkatan lebih tinggi di dalam surga. Jadi kan surga kan kita tahu nih bertingkat-tingkat. Mau nggak di tingkat paling tinggi? Ada yang dapat memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW bisa, dan pemberi syafaat lain juga bisa. Nggak terbatas hanya Nabi Muhammad SAW. Yang 3 awal tadi, hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kelima, ketika seseorang seimbang antara amal solehnya dengan amal buruknya, dan dia diberi syafaat agar dapat masuk surga. Nih, syafaat penting ya. Terus kita boleh nggak sih minta syafaat? Nanti dijelasin juga insya Allah. Agak panjang dikit, nggak apa-apa. Ini nggak ada jam berapa sekarang? Insya Allah ya sampai jam 8:30 malam lah. Nggak ya, nggak usah ya, sampai jam 8:30 aja ya. Takutnya kalau sampai 8:30 ntar pada tidur lagi. Ketika seimbang amal solehnya diberikan syafaat agar masuk surga. Tuh, yang keenam. Ketika seseorang amal buruknya lebih berat dibandingkan amal solehnya. Tapi dapat diberikan syafaat agar tetap masuk surga tuh. Masya Allah ya. Allah berikan, walaupun udah di akhirat, tetap aja Allah kasih manfaat. Berikan kemudahan tuh bagi yang meminta syafaat kepada Allah ketika di dunia. Makanya kita selain meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus jadi orang yang bertauhid, teman-teman. Orang-orang yang diberikan ridho sama Allah Subhanahu wa taala agar bisa menerima syafaat. Percuma kita minta-minta syafaat ribuan kali, tapi kalau kitanya masih kedukun, masih percaya ramalan bintang, masih percaya si kiai ini bisa tahu 5 tahun lagi nanti ada wabah baru gini-gini, atau kiamat gini-gini, ngeramal kiamat. Atau pawang hujan, ya kan? Masih percaya naro gunting. Nantilah kita pembahasan tentang syirik-syirik. Kemarin sih udah bahas sebagian ya. Atau percaya totok aura. Nanti terbuka auranya jadi sering senyum-senyum sendiri. Itu mah agak-agak stres itu senyum-senyum sendiri. Oh, aku habis ditotok aura nih. Pulang jadi senyum-senyum sendiri. Itu kayaknya sarafnya ada yang salah totok itu. Jadinya gitu. Yang keenam udah ya. Yang ketujuh, syafaat yang diberikan ke pelaku dosa besar agar dapat pindah dari neraka masuk ke surga. Tuh. Insya Allah ya. Allah tuh sangat sayang sama kita tuh, sama hambanya tuh sayang loh kita. Kitanya aja yang kurang ajar, yang zolim tuh, yang masih minta-minta kepada selain Allah. Bayangin, Allah udah berikan sebagai macam kemudahan, masih aja kita, ada aja yang minta ke pohon, ada yang potong kepala kerbau, ada yang naruh foto kiai di rumahnya, biar rumahnya diberkahin. Iya kan? Ada yang pasang foto presiden di kelas, ya itu emang udah wajib. Itu peraturan sekolah. Kayak kemarin, kalau di terowongan harus nyalain lampu, itu peraturan juga Polantas itu. Yang 6 ya. Yang nomor 7 tadi ya. Yang nomor 8. Ini yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa diazab dan tanpa dihisap. Ada nggak yang mau kayak gitu? Insya Allah semua pengen kayak gitu. Nggak mudah teman-teman. Pertama kita harus jadi orang yang bertauhid.
Ini kajian kita nih, kajian tauhid nih. Dari awal, masih ingat kan semua? Alhamdulillah yang udah istiqomah, pertahankan. Insya Allah tauhidnya terus bertambah, diamalin. Jadi bisa bedain tuh, oh ini syirik, oh ini salah, oh ini benar, oh ini boleh, ini enggak. Kayak syafaat. Syafaat ada yang boleh, ada yang enggak. Iya kan? Meminta ada yang boleh, ada yang enggak. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Ada yang boleh nggak meminta kepada Nabi Muhammad SAW? Kayak minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah meninggal. Nggak boleh. Karena apa? Surat Az-Zumar ayat 44. Syafaat milik Allah. Minta kepada Allah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang syubhat sering terjadi di antara kita. Ada yang langsung minta, Nabi Muhammad SAW syafaatilah aku. Salah bro. Siapa pemberi syafaat itu? Pemberi syafaat ialah para nabi, para orang muslim yang soleh, para malaikat, anak kecil yang meninggal sebelum balik, Al-Quran, itu yang dapat memberikan syafaat. Tapi dengan izin Allah. Bukan kita kuculuk-kuculuk minta kepada malaikat, kita minta kepada apa? Kita minta kepada para nabi, enggak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik, ya kan? Itu nanti insya Allah di hari akhir akan menjadi syafaat buat kita tuh. Ya kan? Al-Quran, kan teman-teman tahu, yang punya hafalan Al-Quran akan naik derajatnya. Naik tingkatnya di dalam surga. Maka yang punya hafalan terus naikin. Jangan hafalnya kulhu, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas sama inna atoina terus. Rugi kan teman-teman kalau kayak gitu kita. Secara istilah, syafaat adalah menjadi perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajat. Ini diambil dari kitab At-Taliqat Al-Mukhtasara Al-Aqidah atau Hawiyah, halaman 95, Darul As-Somah. Nih. Ulangi lagi ya. Syafaat adalah menjadi perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajat. Istilah dari ulama, bukan dari ana. Kita paham ya, syafaat itu ya. Jadi sebagai perantara penghubung antara orang yang memberikan hajat dan yang memberikan hajat. Kita masuk ke hukumnya. Bagaimana hukum meminta syafaat? Boleh enggak? Hukumnya disyariatkan dalam Islam, teman-teman. Kita diperintahkan bahkan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar para pemberi syafaat yang disebutkan tadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar mereka itu diizinkan. Teman, doanya gini. Misalnya gini deh, kita doanya anak kasih contoh doa. Tapi ini bahasa Indonesia aja. Tapi kalau mau bikin doa lain juga nggak apa-apa. Bukan suatu doa yang wajib harus plek-plek sama, enggak. Doa bebas saja. Ini doa bebas nih misalnya. Ya Allah, jadikan Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah Rasulullah SAW pemberi syafaat bagiku. Tuh, mintanya apa? Ya Allah, jadikan Rasulullah SAW pemberi syafaat bagiku. Minta kepada Allah kan? Bukan minta kepada Rasul kan? Rasulullah SAW. Dan jangan kau haramkan syafaat Nabi Muhammad SAW untukku. Tuh mintanya gitu. Ya kan? Doanya gitu teman-teman. Paham ya insya Allah ya. Jadi, tapi jika kita minta kepada yang hidup agar dia berdoa, itu boleh juga. Kita lihat ada seorang yang soleh, mukmin yang soleh, yang beragama, lalu kita minta kepada beliau, misalnya Pak Ustadz, berdoa kepada Allah, tolong doain kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti ana bisa diberi syafaat. Boleh kayak gitu. Agar minta si Pak Ustadznya ngedoain dia agar dia diberi syafaat sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh kayak gitu. Yang nggak boleh, Pak Ustadz nanti kalau udah di akhirat kasih saya syafaat ya. Nggak boleh kayak gitu.
Kenapa dia boleh? Karena dia mampu buat doain teman-teman. Karena dia masih hidup. Boleh. Tapi kalau kita ke kuburan, terus kita minta yang udah meninggal, orang soleh, misalnya Pak Haji, tolong doain ana biar ana dapat syafaat. Nggak boleh. Mampu nggak yang meninggal ini doain kita? Nggak mampu. Dia udah sibuk sama urusannya. Kali mau sibuk sama urusan kita, nungguin gitu terima syafaat, enggak. Ada yang dapat nikmat di dalam alam kubur, udah sibuk sama nikmat alam kubur. Yang dapat siksaan di dalam kubur, nauzubillah. Ya kan? Makanya kita ini beragama ini harus tahu sumbernya, harus sesuai Al-Quran dan hadis. Jangan cuma kata si A, kata si B. Nggak boleh kayak gitu. Gitu ya. Kalau kita minta syafaat ke yang masih hidup dan dia berdoa kepada Allah agar kita diberi syafaat Nabi Muhammad SAW, misalnya kita minta ke Ustadz, tolong doain ana biar dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nanti Ustadznya berdoa, ya Allah berikan syafaat Nabi Muhammad SAW kepada si fulan, misalnya. Boleh, karena dia mampu doain. Yang nggak boleh yang tadi, kayak yang udah dikubur, nggak boleh. Kenapa? Karena itu jadi syirik akbar. Haji siapa, tolong beri syafaat, syirik akbar itu. Baik itu minta didoain, atau minta disyafaatin. Nggak bisa kan kita ke kuburan, Pak Haji tolong doain anak, ini udah dalam kubur, ini udah dalam tanah, dia udah 2 tahun misalnya dalam tanah. Tolong doain anak, nggak bisa, syirik akbar tuh. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan kalau kita minta-minta ke kuburan, kira-kira Allah Subhanahu wa taala ridho nggak? Kau berdoa kepada selain Allah loh. Zolim. Kira-kira dapat syafaat nggak orang yang kayak gitu? Biar dia mau ke kuburan, mau wisata kuburan, setiap pekan dia pergi 12 kuburan, nggak dapat, percuma. Kalau dia berdoa, meminta untuk disyafaati, atau meminta syafaat langsung, nggak boleh. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan ini loh teman-teman, syubhat. Ada kan yang bilang, oh kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, mintanya ke Nabi langsung. Itu syubhat tuh. Nabi Muhammad SAW nggak bisa beri syafaat tanpa izin Allah. Kita minta kepada Allah, minta syafaat Nabi Muhammad SAW, itu yang benar. Mungkin kadang ada orang yang ngerjain karena nggak tahu. Karena kadang ada orang nggak ngerjain karena belum baca yang surat Az-Zumar ayat 44 terjemahnya atau tafsirnya. Mungkin kita harus berpikiran baik. Nggak boleh kita, oh dia tuh emang bodoh, nggak boleh kayak gitu. Dan kita doain orang-orang yang ternyata selama ini salah atau datang ke pengajian yang kurang benar karena pemahamannya tidak sesuai Al-Quran dan hadis. Kita doain, semoga Allah mudahkan untuk mendapat hidayah. Semoga Allah mudahkan untuk belajar lurus, bertauhid yang benar. Karena apa? Sesungguhnya bila kita meminta kepada selain Allah adalah kezoliman yang sangat besar. Walaupun kepada malaikat, walaupun kepada nabi, walaupun kepada Rasulullah SAW. Nggak boleh. Kita minta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat Nabi Muhammad SAW spesial loh teman-teman. Ada 3 yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kita meminta kepada Allah, bukan berarti kita mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi kita harus yakin bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mesti kita pikirkan gini, coba kita cerna di pikiran kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi syafaat, sementara orang yang meminta syafaat itu adalah pelaku kesyirikan. Jangan sampai kita menjadi pelaku kesyirikan dan kita kekeh dengan ini syafaatnya udah benar nih. Ana udah minta syafaat ini, akhirnya hidup ana jadi benar nih. Enggak.
Nggak boleh kayak gitu. Kita harus minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nggak bakalan beri syafaat kepada pelaku syirik karena Allah nggak ridho. Gitu. Dan pantas nggak? Nih Anda tanya nih. Kita tahu dari surat Az-Zumar ayat 44 bahwa syafaat milik Allah. Dan kita mengatakan, kita nggak boleh bantah Al-Quran teman-teman. Kita wajib katakan bahwa syafaat milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita mengatakan syafaat milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita juga tetap minta syafaat langsung ke Nabi, ke orang soleh yang dikubur. Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun kita minta syafaatnya sehari itu 12.000. Mau 12.000 kali dicicil. Pagi, sebelum subuh, zuhur, asar, minta syafaat terus tuh. Kepada Nabi Muhammad SAW langsung, bukan kepada Allah. Nggak boleh. Karena syafaat milik Allah. Gitu. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak ridho teman-teman, maka nggak akan dapat. Jangan berpikir kita minta pasti dapat, enggak. Kita waktu kecil aja mau minta uang jajan pasti dapat nggak? Belum tentu. Kadang mau minta mainan pasti dikasih nggak? Belum tentu. Mau minta mainan, mau beliin ini dong. Nanti ya ayah nabung dulu. Nah, mau beli ini dong. Oh alhamdulillah ayah udah gajian, ayo kita beli. Minta mainan aja kayak gitu. Apalagi beli syafaat, nggak bisa kita serta-merta pede aja. Wah, Ana udah minta syafaat 12.000 kali, Ana pasti dapat. Enggak. Yang kita bisa lakukan sebagai manusia, sebagai hamba Allah, apa teman-teman? Menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat diberi syafaat. Kita menjadi wahana untuk menerima syafaat. Bagaimana caranya? Kita dengan menjadi orang yang bertauhid, menjauhi kesyirikan. Karena pelaku syirik nggak bakal dapat manfaat. Karena pelaku syirik yang tidak bertaubat sebelum meninggal, Allah katakan kekal di dalam neraka, diharamkan surga coba. Allah yang bilang bukan ana. Dan ini hukum Allah. Dan apakah kita mau dengan asumsi kita, pemikiran kita, oh boleh gini-gini. Mau bantah? Enggak boleh. Semoga cukup jelas ya mengenai pembahasan syafaat ini. Kita masuk ke sesi chat. Masya Allah ini ada 12 nih. Anda coba jawab yang Anda bisa, yang nggak bisa ditampung dulu. Nanti mungkin bisa buat dijawab di pertemuan berikutnya insya Allah. Mau nanya, mana sih? Oh, paling atas dulu sebentar ya. Waalaikumsalam. Udah lagi di mobil. Nah, Masya Allah tuh. Yang lagi di mobil bisa denger, yang lagi di bis, di tram. Ini ada, alhamdulillah ada yang di Belanda, ada yang di mana? Di Paris, ada yang di Munggang. Munggang tuh di Indonesia nggak? Munggang Indonesia kayaknya ya. Ada yang di mana lagi nih? Semua alhamdulillah tetap belajar. Kenapa? Karena ini penting. Ini pondasi bagi teman-teman yang baru gabung. Kalau bisa lihat kajian kita dari awal di YouTube. Di playlistnya lihat yang nomor 1. Ikuti cuma 30 menit kok. Dan ini merupakan pondasi teman-teman. Karena apa? Jika kita tidak bertauhid, jika kita pelaku kesyirikan dan tidak bertobat sebelum meninggal, bisa kekal di neraka. Dalil-dalilnya udah disebutkan kok sebelumnya. Entah kalau diulang lagi nanti tambah ini. Sampai 12:30 nanti kalau diulang lagi. Nah, ini ini ada yang jawab nih alhamdulillah. Karena orang non-muslim nggak bertauhid. Benar. Tauhid apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Nggak boleh meminta semua hal-hal yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala bisa berikan kepada hambanya. Kita nggak boleh minta kepada selain Allah. Bahkan ya para sahabat itu kalau sendalnya putus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Nggak kayak kita. Langsung akalnya aja berpikir. Ya kan? Lagi batuk-batuk, langsung buka kotak obat. Mana nih obat flu ini gitu. Atau misalnya sakit gigi. Wah, Ana harus ke dokter ini. Kenapa nggak langsung berdoa? Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Minta sama Allah. Obat cuma wasilah, perantara. Bisa sembuh, bisa enggak. Jangan pikir minum obat pasti sembuh loh teman-teman. Betapa banyak orang yang minum obat tapi nggak sembuh. Jadi nggak jaminan minum obat itu sembuh.
Nah, benar, karena orang non-muslim nggak bertauhid, orang kafir nggak bertauhid. Maka orang kafir adalah pelaku kesyirikan. Orang pelaku kesyirikan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syafaat. Karena bukan umat Muhammad. Yang dapat Mbak atau Ibu nih, Ibu Lulu Barakba nih. Nanti di DM ya, ke follow Instagram Dahabaib di Instagram, nanti DM buat kasih alamatnya sama nomor teleponnya, nanti insya Allah hadiahnya segera dikirim insya Allah. Kecepatan. Yang catatannya masih belum lengkap, boleh nanti diiniin. Insya Allah coba nanti kita buat artikelnya di dahabaib.com insya Allah ya. Apa arti kata syafaat? Nah, tadi udah diulangi ya di tengah-tengah pembahasan, jadi insya Allah udah terjawab. Di buku kemarin ikut nggak? Sebentar, katanya ada bocoran. Oh nih, di buku di footnote di halaman 84. Kemarin kita udah sempat bacakan di halaman 84. Di buku di halaman 84 ya, syafaat. Intinya perantara. Bukan. Jadi gini, syafaat itu, ulangi lagi sedikit ya. Syafaat itu adalah menjadi perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat, kebutuhan antara orang yang memiliki hajat dan orang yang bisa menyelesaikan hajat. Jadi contohnya gini, ini ada contohnya, kemarin kita bahas loh contohnya. Misalnya si A mau bangun rumah, ya punya hajat nih, mau bangun rumah. Dia nggak punya dana. Agar dia bisa cukup dananya, dia meminjam uang kepada si B yang terkenal kaya di daerah situ. Tapi si A nggak kenal sama si B, dia minta tolong si C. Nah, si C ini mengantar si A kepada si B. Nah, ketika diantar, si C ini sebagai perantara, pemberi syafaat. Ya, si C ini pemberi syafaat. Dan yang kita bicarakan adalah syafaat urusan di akhirat nanti. Yang bisa memudahkan kita, yang bisa ketika amal solehnya kurang bisa tetap masuk ke surga, yang bisa masuk ke surga tanpa dihisap, yang bisa membuat kita segera dihisap. Tadi tuh yang ada 8. Ya. Ziarah ke makam orang tua, ibu lalu berdoa untuk kebaikan orang tua di alam sana dan berdoa memohon ridho. Jadi gini, nah ziarah kubur kita belum masuk ya, ada nggak di sini bab ziarah kubur? Kayaknya nggak ada ya, di kitab Tauhid kayaknya ada ziarah kubur tuh. Jadi gini, ziarah kubur ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang nggak boleh itu ada yang syirik juga. Nah, ziarah kubur yang boleh itu kita datang berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang di dalam kubur. Ya, ziarah kubur yang boleh, kita datang ke kuburan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang yang di dalam kubur. Mendoakan agar mereka diringankan dalam kubur, diberikan tempat terbaik di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya. Udah tahu lah, Allah maghfir lahu, tergantung laki apa perempuan. Kita doain tuh. Dan bukan berarti kita ke kuburan nggak boleh. Enggak, kita diperintahkan ke kuburan. Sebagai nasihat buat yang masih hidup, juga sebagai untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi kalau kita berdoa memohon ridho kepada orang yang sudah meninggal, nggak bisa. Kan sudah meninggal, gimana kita memohon kepada yang sudah meninggal coba? Kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sama orang tuanya. Orang tua yang sudah meninggal, kalau orang tuanya masih hidup, boleh datang, Bu, maafin saya. Makanya ketika orang tua masih hidup, berbaiklah sebaik-baik mungkin. Dan ketika meninggal, ada cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Contohnya nih, bersedekah atas nama orang tua, itu untuk meringankan untuk meningkatkan amal soleh orang tua. Dan jika orang tua memiliki anak yang soleh, dapat ganjaran lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai anak selalu berusaha jadi anak yang soleh. Walaupun misalnya orang tua ya, misalnya qadarullah, Allah takdirkan orang tua kita meninggal ternyata dulu pelaku kesyirikan misalnya. Kita minta sama Allah. Allah ampuni atau tidak, itu Allah yang akan ini.
Misalnya ternyata orang tua kita kita nggak pernah tahu. Kita taunya orang tua kita misalnya pelaku kesyirikan yang kita tahu. Ternyata sebelum meninggal orang tua kita sempat bertobat misalnya. Kita nggak tahu tuh, hanya Allah yang tahu. Dan Allah terima. Ya kan? Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita bisa jadi anak yang soleh, yang bisa bermanfaat buat orang tua. Tapi bukan berarti kita datang ke kuburannya meminta kepada orang tua kita yang sudah meninggal dalam kubur agar dia ridho. Enggak boleh. Karena orang yang sudah meninggal itu, dia yang butuh doa kita. Karena orang ketika meninggal udah putus dia tuh. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah selesai bukunya. Kita jangan sampai jadi orang yang tahu syafaat disyariatkan dan kita nggak mau ngerjain gitu karena lalai, karena sengaja, nggak boleh. Jadi kita kalau Ana berusaha mengatakan kepada diri Ana, ayo tingkatkan terus amal soleh. Misalnya kemarin bisa 2, lakuin 4. Pokoknya lebih baik lah. Pokoknya selalu berusaha lebih baik dalam beribadah, selalu berusaha lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu mewajibkan untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh datang ke A, si B, si C. Karena gini, bisa jadi kayak kita ibaratnya gini loh, Ustadz atau Kiai atau Habib itu kayak dokter misalnya. Kita nggak tahu nih, dia kasih resep yang mana yang bagus buat kita, ini yang baik, ini yang buruk. Kita nggak bisa milih-milih. Semua kita telan aja. Nggak taunya ternyata ada salah satu yang racun. Dan kita terkena penyakit. Makanya kita cari ustadz atau guru agama yang dapat yang mengajarkan sesuai Al-Quran dan hadis, bukan menurut pendapat dia. Dan jika menemukan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita nggak boleh ikutin teman-teman. Tahu dari mana? Kayak tadi, ini contoh sederhana nih. Surat Az-Zumar ayat 44. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya syafaat semuanya jami'an milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu, dan lalu ada ustadz atau kiai atau guru agama yang mengatakan, oh minta syafaat sama ana aja atau minta syafaat langsung sama Rasulullah SAW. Nggak apa-apa itu. Nah, berarti perkataannya itu bertentangan dengan Al-Quran kan? Mana yang kita mau ikutin? Al-Quran atau perkataan itu? Coba ada yang bisa ketik di chat nggak? Mana yang kita ikutin? Kita ikuti perkataan guru agama itu atau perkataan Al-Quran? Iya kan? Ya jelas Al-Quran. Nggak boleh kita. Seorang mukmin harus beriman kepada kebenaran Al-Quran. Makasih Sam. Bisa menjawab loh, Masya Allah loh. Sam nyatet nggak? Nah. Karena ada guru agama, apalagi hadis dari Nabi Muhammad SAW. Akhir zaman akan ada ulama-ulama yang ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang mengajak kepada keburukan, ulama-ulama yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan rugi kita kalau mengikuti kayak gitu. Dan ternyata ketika kita menutup mata dan kita membuka kembali mata kita, ternyata itu ada dalam kubur. Kalau ada dalam kubur terus kita mau menyesal, nggak bisa. Iya, ana salah ngikutin guru. Nyesel udah ditanya man robuka, mau nyesel lagi nggak bisa. Ternyata semua amal soleh yang kita pikir udah kebaikan kita kumpulkan, ternyata berbalik karena kita tidak memiliki tauhid. Karena kita sibuk meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita memasuki, ini batas akhir dari kaidah yang nomor 2. Kaidah yang nomor 2, nanti insya Allah, mana tadi? Insya Allah hari Selasa kita memasuki kaidah ketiga, sesembahan orang musyrik beraneka ragam, menyembah orang soleh juga termasuk musyrik teman-teman. Teman-teman bayangin, kaidah ketiga ternyata kita belajar para orang kafir zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW juga menyembah orang soleh, menyembah malaikat, menyembah kuburan. Sudah dari 1400, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Gitu teman-teman. Semoga Allah mudahkan untuk kita terus belajar. Insya Allah ketemu lagi hari Selasa. Yang baru bergabung nggak apa-apa kok.
Insya Allah kita ikuti ini sampai akhir, nanti tinggal catch up yang dari depan. Yang penting kita berusaha nuntaskan kitab kita. Alhamdulillah kita udah halaman 97 nih. Udah separuh kitab insya Allah. Moga Allah mudahkan. Semoga ini ilmunya bermanfaat buat Ana terutama dan teman-teman juga. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.